Ku bersyukur
Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan pembantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapatkan bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengajar kasih, tetapi siapa yang membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabatnya yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusannya yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya adik-adik? Kakak berdoa agar adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat, yang bersemangat dan sukacita, dan tentunya adik-adik akan selalu siap ya untuk mengikuti ibadah online. Baik adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar melimpah dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan, buat sukacita, buat berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan berikan buat kami. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditabur boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan keajaiban kebaikan hati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca ayat firman Tuhan dulu ya adik-adik. Terambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Adik-adik, kisah firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada waktu itu, ahli Taurat mengajukan sebuah pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Guru, apakah yang harus kami perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus mengetahui bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan dengan maksud untuk menguji Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberikan pertanyaan kembali kepada ahli Taurat. Apakah yang engkau baca? Lalu ahli Taurat itu menjawab, kasihilah sesamamu manusia. Tuhan Yesus pun
memberikan jawaban. Benar apa yang kau baca. Lalu kemudian untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu mengajukan pertanyaan lagi adik-adik. Lalu siapakah samaku manusia? Tuhan Yesus memberikan jawaban dengan memberikan sebuah ilustrasi. Dikisahkan pada waktu itu ada seorang pria dalam perjalanan berasal dari Yerusalem menuju ke kota Yeriko. Di tengah perjalanan ia dirampok, dipukul hingga setengah mati, dan ditinggalkan begitu saja adik-adik. Tidak lama kemudian lewatlah seorang imam. Apakah imam itu menolong? Tidak adik-adik. Imam itu hanya melewati saja. Lalu yang kedua, lewatlah seorang Lewi. Lewi adalah orang yang bertugas untuk membantu imam dalam mengadakan suatu ibadah. Lewi pun juga sama seperti imam, yaitu hanya melewati orang Yahudi yang dipukul tadi. Dan yang ketiga, datanglah orang Samaria. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria? Apakah dia hanya melewati saja? Ternyata tidak adik-adik. Yang dia lakukan adalah dia menghampiri orang tersebut, membalut luka-lukanya, menyiramnya dengan minyak dan anggur, dan kemudian dia membawanya ke sebuah penginapan. Sampainya di penginapan, dia memberikan uang untuk pemilik penginapan. Jikalau sekiranya mungkin ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemulihan orang tersebut. Dan bahkan dia mengatakan jikalau nanti uangnya harus terpakai lebih, maka orang Samaria ini akan menggantikannya pada waktu kembali. Setelah Yesus memberikan kisah tersebut, Yesus memberikan pertanyaan kembali kepada ahli Taurat. Menurutmu dalam kisah tadi, siapakah sesama? Lalu ahli Taurat itu menjawab, orang yang melakukan perbuatan baik kepada sesama. Adik-adik, dalam kisah ini kita boleh melihat bahwa kita harus mengasihi sesama. Lalu pertanyaannya, mengapa kita perlu mengasihi sesama? Karena yang pertama adik-adik, mengasihi sesama adalah perintah Tuhan. Kita mau baca sama-sama ayatnya di Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, bicara perintah adalah satu bicara tentang ketetapan yang harus kita taati sebagai wujud bahwa kita merupakan bagian ketaatan dari otoritas kita. Perintah harus kita laksanakan. Suka tidak suka, kita harus taat melakukan apa yang menjadi perintah, melakukan suatu keputusan yang sudah ditetapkan oleh otoritas kita, yaitu Tuhan Yesus. Harus taat kepada perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu mengasihi sesama? Karena mengasihi sesama adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita sama-sama membaca di ayat firman Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Adik-adik, setiap kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Setiap kita adalah pribadi-pribadi yang sudah diangkat menjadi anaknya. Firman Tuhan jelas pada pagi hari ini mengatakan bahwa jikalau kita
mengasihi Tuhan, kita lahir dari Allah, kita mengenal Allah, maka kita sebagai anak-anak Allah wajib mengasihi sesama kita. Lalu yang ketiga, mengapa kita perlu mengasihi sesama? Karena mengasihi sesama adalah sebuah kesaksian bagi dunia. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebagai kesaksian kita buat semua orang, ketika kita boleh mengasihi orang lain, bukan karena kita mengasihi dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan kedagingan kita, tapi kita mengasihi Tuhan karena Allah telah menunjukkan kasih-Nya buat kita. Allah telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita sebagai wujud bahwa Allah mengasihi kita. Jadi kita harus mengasihi sesama, karena sebagai kesaksian bahwa kita akan menunjukkan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan juga jelas mengatakan bicara mengasihi sesama, bukan hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, atau mungkin juga orang yang sama rasnya dengan kita, tidak adik-adik. Tapi mengasihi sesama di sini bicara tentang mengasihi semua orang. Mengasihi sesama di sini, bahkan kita diajar untuk kita boleh mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita, sebagai wujud bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, bukan karena kekuatan kita, tapi kita mau menunjukkan kita punya Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah adik-adik, mari biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang mengasihi sesama, bukan dengan kekuatan kita, tapi mengasihi sesama dengan kasih yang daripada Tuhan. Meskipun orang itu mungkin menyakiti hati kita, kita tetap mengasihi, karena Yesus telah menjadi teladan buat kita. Mari adik-adik, kita mau renungkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Setiap kami boleh diingatkan Tuhan, bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang begitu baik mengasihi setiap kami. Kami punya Allah yang sudah menunjukkan kasih-Nya dalam hidup kami dengan mati di atas kayu salib dan menebus setiap kami dari dosa. Mari Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan untuk kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan kasih yang dari Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk boleh kami mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah sudah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Berkati kami Tuhan, biarlah kami boleh belajar menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa kami punya Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini, yang memberkati setiap kami. Roh Kudus terus ajarkan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, terima kasih. Adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan, selamat menebar kebaikan, dan selamat menyaksikan keajaiban kebaikan hati karena nama Allah yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban
bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memerhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Terima kasih. Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Terima kasih. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11 yang berbunyi, "Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu, seorang demi seorang. As you know how we exhorted and comforted and cheered every one of you, as a father doth his children." Jangan lupa dihafal ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.